Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah, yaitu Green Supply Chain. Dan mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurmaike. Nah, untuk semester ini saya diminta untuk mengatur mata kuliah Green Supply Chain ini gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, mungkin silakan kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Oke ya, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya terlebih dahulu akan menyampaikan tentang bagaimana rencana pembelajaran atau RPKPS dari mata kuliah ini. Ya. Nah, mata kuliah ini adalah salah satu current topik di dalam materi S2 gitu ya. Dan untuk semester ini yang dipilih menjadi current topik itu adalah tentang Green Supply Chain Management. Mata kuliah ini masuk dalam mata kuliah pilihan yang pastinya teman-teman sudah tahu itu, dan akan diampu oleh dua dosen, yaitu saya di sebelum MIT dan setelahnya akan bersama Pak Budi Soleh di sebelah ini. Oke ya. Nah, mata kuliah ini akan mengusung topik tentang isu yang saat ini sedang sangat booming. Mungkin nggak hanya saat ini, sudah mulai dari lama ya. Dari sejak kita corona juga isu ini sudah muncul, tetapi sampai saat ini belum benar-benar total terselesaikan, atau sebuah transisinya itu masih belum selesai, karena itu memang tidak mudah. Nah, di sini untuk Green Supply Chain itu sendiri akan fokus pada pengenalan konsep green, yang seperti apa sih konsep dari Green Supply Chain, dan nanti akan kita lihat kaitannya pada sustainability supply chain. Tetapi untuk mata kuliah ini fokusnya pada Green Supply Chain itu sendiri gitu ya. Apa saja nanti yang akan dibahas di sini? Yang pertama akan tentang konsep Green Supply Chain, driver and barrier dalam penerapannya, lalu green procurement, green transportation, green distribution atau outbound-nya. Lalu kita akan ada sebuah workshop gitu ya di kelas yang akan saya kenalkan sebuah serious game namanya SCM Globe. Itu seperti bentuknya adalah website based simulation game yang mana kita bisa menggunakan sebuah peta real untuk membuat sebuah rute. Dan kenapa saya coba menggunakan platform itu untuk salah satu tools pengajaran di mata kuliah ini, karena kita bisa melihat report dari emisi yang kita hasilkan pada saat kita membentuk sebuah rute dengan menggunakan mode transportasi tertentu. Begitu. Oke. Lalu tentang green routing ini adalah salah satu yang saya angkat dari penelitian saya. Kebetulan memang salah satu fokus penelitian saya ada pada green routing atau green VIP. Dan itu nanti akan menjadi salah satu pembahasan yang akan ada di sini. Lalu green packaging, green production, dan reverse logistic itu nanti juga akan kita bahas dalam Green Supply Chain. Lalu mata kuliah ini bagaimana bentuk metode pembelajarannya? Kita akan menggunakan metode project based learning, karena ini akan lebih menarik atau lebih seru pada saat kita melihat dan berinteraksi langsung pada kondisi real, serta menganalisis bagaimana contohnya misalnya penerapan Green Supply Chain pada sebuah industri tertentu, seperti itu ya. Dan kenapa project based? Karena teman-teman nanti akan menggunakan ilmu yang didapatkan di kuliah untuk membantu menyelesaikan tugas besarnya atau project yang akan diselesaikan. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, atau apa yang kita inginkan bisa dicapai dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memodelkan, menganalisis, merencanakan, serta mengimplementasikan sebuah rancangan sistem. Dan di situ mahasiswa diharapkan bisa memahami, lalu menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan membentuk atau istilahnya mengimprove sebuah sistem, seperti itu. Nah, dari CPL ini di breakdown menjadi sebuah capaian dalam mata kuliah. Apa sih yang ingin dicapai di mata kuliah ini, seperti itu ya. Itu kita definisikan dalam CPMK. Dan dalam mata kuliah Green Supply Chain ini, CPMK-nya ada 3, yaitu CPMK 1, itu mahasiswa mampu memahami dan menganalisis desain sistem dalam penerapan Green Supply Chain pada suatu industri. Lalu CPMK 2, mahasiswa mampu merancang desain sistem yang sesuai dengan batasan Green Supply Chain. Lalu CPMK 3, mahasiswa mampu mengimplementasikan desain yang sesuai dengan batasan Green Supply Chain dan mengevaluasi kemungkinan improvement yang bisa diberikan, seperti itu. Lalu bagaimana kita, karena ini tim teaching, menentukan mengevaluasi masing-masing CPMK-nya. Nah, untuk CPMK 1 yang akan berkaitan dengan bagaimana memahami dan juga menganalisis sebuah desain dan penerapan supply chain, itu kita akan ukur dari tugas besar atau tugas yang dikerjakan oleh teman-teman. Lalu untuk UTS dan juga UAS-nya itu kita akan mengukur untuk CPMK 2 dan CPMK 3.
Nah, lalu untuk materi perkuliahannya, untuk sebelum MIT dan khususnya untuk pertemuan pertama ini kita akan overview. Jadi mungkin untuk pertemuan ini kita akan lihat gambarannya saja dari sebuah green supply chain akan seperti apa, gitu ya. Lalu untuk pertemuan kedua, baru kita akan lihat bagaimana transisi antara tradisional supply chain menjadi green supply chain, karena mereka punya sebuah fokus yang berbeda. Oke, ya, itu di pertemuan kedua. Nah, pertemuan ketiga kita akan membahas tentang apa saja sih yang menjadi enabler atau istilahnya driver dan barrier dalam penerapan green supply chain. Lalu pertemuan keempat, inbound logistik itu tentang green procurement. Lalu outbound tentang distribusi yang atau istilahnya outbound logistik itu bisa green transportation sama green distribution. Dan disinilah yang spesifik sama penelitian saya sebenarnya teman-teman. Nah, lalu di minggu ke-6 disitulah kita akan bermain dengan SCM Group, gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan akun untuk bisa memainkan SCM Group ini dan akan memperbaiki sebuah sistem supply chain. Ada sebuah case tertentu yang akan teman-teman kerjakan dan ada report dari sebuah strategi yang teman-teman terapkan sehingga teman-teman bisa melihat strateginya teman-teman itu bagaimana performansinya dan apa yang perlu diperbaiki di situ, gitu ya. Nah, lalu minggu ke-7 itu akan ada sharing session atau presentasi dari tugas besar yang di akhir pertemuan ini nanti akan saya sampaikan seperti apa bentuk tugas besarnya. Lalu pertemuan 8 akan ujian tengah semester ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya untuk setelah MIT itu akan diampu oleh Bapak Soleh. Di situ akan fokus pada materi tentang green production, green packaging, sama reverse logistik serta decision making dalam green supply chain seperti itu. Dan akan lebih banyak istilahnya bentuk project based learningnya, karena di setiap 2 kali pertemuan akan ada 1 kali presentasi, tapi nggak ada presentasi terakhir gitu ya di setelah ini. Nah, oke. Untuk referensi yang kita gunakan, saya menggunakan 2 referensi utama. Yang pertama adalah tentang basic supply chain, yang kedua adalah tentang green supply chain. Nah, lalu untuk referensi tambahannya ini ada banyak. Yang pertama adalah penelitian saya, yaitu tentang simulated handling untuk green VRP. Lalu ada di sini penelitian juga, ada penelitiannya Dul sama Narwal tentang driver and barrier. Nah, jadi nanti pada saat kita bahas tentang driver and barrier, teman-teman akan mengetahui bahwa driver and barrier untuk masing-masing industri itu akan tergantung dari bagaimana sifatnya industri itu. Jadi kita akan memiliki masing-masingnya akan berbeda-beda, gitu ya. Lalu referensi yang kelima adalah masih tentang driver and barrier. Lalu keenam tentang supply chain management. Nah, lalu ada green purchasing dan juga referensi tambahan tentang SCM Group. Jadi SCM Group itu adalah web base. Teman-teman nanti untuk mengakses gamenya harus menggunakan internet gitu ya, atau web base, jadi tidak diinstal. Oke. Lalu untuk media komunikasi atau interaksi, misalnya teman-teman ada pertanyaan di luar jam kuliah, teman-teman bisa menyampaikannya pada Google Classroom yang sudah kami buat. Bisa join dengan kode kelasnya ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memulai materinya. Teman-teman sudah siap untuk melihat dan mengenali tentang seperti apa itu green supply chain? Oke. Nah, pertama-tama, karena teman-teman pasti sudah tidak asing dengan istilah supply chain gitu ya, atau kita bilangnya itu rantai pasok. Nah, di dalam rantai pasok itu kira-kira apa yang terbayang di teman-teman? Sebuah aliran gitu ya. Sebuah aliran. Aliran apa saja yang ada di situ? Aliran material atau produk, aliran informasi, dan aliran uang, gitu ya. Yang ada di dalamnya adalah aliran-aliran itu. Ini mungkin dalam networknya yang ada di sini tidak terlihat di mana alirannya. Gitu. Kalau aliran material atau aliran produk itu dari supplier menuju ke customer, aliran informasi dari customer arahnya balik ke supplier, gitu ya. Jadi customer, retailer, distributor, manufaktur, lalu supplier. Nah, begitu juga aliran uangnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini adalah salah satu contoh bentuk supply chain, tetapi apakah semua model supply chain harus memiliki kelima entitas ini? Tidak. Jadi masing-masing industri atau sistem itu punya karakternya masing-masing yang akan membentuk bagaimana supply chain networknya itu akan akan berbentuk gitu ya. Jadi tapi kita memiliki sebuah minimal itu dalam supply chain harus ada supplier, manufaktur, sama customer. Jadi kalau supplier itu memang supplier material, ada yang memproses dan ada yang memang membutuhkan di customer. Nah, dan ini nanti akan berbeda-beda tergantung bagaimana
sebuah industri itu menjalankan misalnya bisnis proses dari sebuah industri itu akan seperti apa, akan membentuk bagaimana supply chain-nya mereka. Nah, kalau dari yang ada di slide ini, di sini kita punya 5 stage dari supply chain. Ada customer, ada retailer, ada distributor, ada manufacturer, dan ada supplier. Nah, ini adalah bentuk dari sebuah traditional supply chain yang arahnya adalah arah barangnya dari supplier ke konsumen. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana kalau dia berbentuk green. Sebenarnya pertimbangan greennya itu ada pada apa? Jadi green supply chain itu adalah sebuah konsep baru dalam supply chain. Kalau teman-teman mungkin ada sebuah green lain gitu ya, yang mana itu adalah penerapan supply chain ke dalam domain tertentu. Tetapi kalau green supply chain ini adalah sebuah konsep yang memang berubah dari konsep basic supply chain-nya. Dan konsep yang berubah di situ ada pada apa? Ada pada di setiap state-nya tadi. Tadi kan kita tahu ada 5 state, ini istilahnya yang komplit. Tetapi yang dasar nggak harus komplit, itu minimal ada 3. Supplier, manufaktur, sama customer. Dan konsep green-nya itu ada di mana? Di setiap state-nya dia harus menerapkan atau mengimplementasikan aturan green, gitu ya. Jadi tidak hanya pada satu state saja, tetapi di supplier, antara supplier dengan production ada sebuah transaksi namanya green purchasing. Dan supplier adalah awalan paling atas, gitu ya, aliran supply chain paling atas. Di sini seperti apa bentuk green purchasing? Di situ kita harus mengetahui bahwa supplier yang ada di dalam aliran supply chain itu harus green. Greennya itu yang seperti apa? Harus bisa menyiapkan material-material dengan aturan-aturan yang green. Misal mensuplai material yang alami, gitu ya. Misalnya contoh pewarna. Pewarna itu ada yang pewarna alami, ada yang pewarna buatan atau kimia. Nah, itu kalau misalnya kita mau mencari supplier untuk pewarna, berarti kalau dia masuk ke dalam green harus ada supplier dari pewarna alami, seperti itu. Nah, di supplier ada green purchasing, sehingga kita perlu memilih bagaimana karakter supplier-supplier yang istilahnya itu tuh yang sudah menjalankan konsep green di dalam perusahaannya atau industrinya. Nah, lalu production itu ada namanya green manufacturing, yang di dalamnya itu mungkin saat ini sedang banyak dijalankan ya, atau didekati oleh banyak industri-industri di Indonesia, misalnya menuju zero emission dengan energi baru terbarukan. Itu bagian manufacturing yang mereka sebagian besar awalnya mengarah pada energi, yang berusaha bertransisi ke energi baru terbarukan. Nah, lalu antara production sama customer ada sebuah distribusi di sini. Tetapi sebenarnya kalau transportasi itu sendiri kan tidak hanya pada production sama customer saja, supplier sama production juga ada transportasi ya. Nah, di situ dalam transportasi di dalam supply chain itu semua harus green, yang masuk dalam kategori green distribution. Sehingga misal menggunakan mode transportasinya seperti apa? Ya pastinya harus meminimalkan emisi. Banyak cara untuk meminimalkan emisi, dengan memilih mode transportasi, dengan memilih bahan bakar, atau dengan kita mengoptimalkan jarak tempuh yang kita misalnya jarak tempuh yang harus kita jalani gitu ya, seperti itu. Dan konsep green supply chain lagi adalah reverse logistic, atau kan kalau supply chain itu sendiri kan forward ya, barangnya dari supplier menuju ke customer. Nah, kalau reverse itu adalah sebuah barang yang sudah menjadi barang dari konsumen yang sudah selesai digunakan, itu nanti akan di reverse lagi atau diolah lagi. Apakah itu recycle gitu ya, lebih ke recycle, dan bagaimana itu prosesnya di recycle, reuse, atau proses agar itu tidak menjadi sampah yang menjadi sebuah mengganggu lingkungan, seperti itu. Nah, jadi itulah konsep green. Tidak hanya karena supply chain terdiri dari banyak entitas, maka greennya pun juga melekat dari semua entitas yang ada di situ. Oke, selanjutnya tentang sustainability sama green. Nah, kembali coba mengingat sebelumnya ini ada reverse logistic. Reverse logistic itu tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak lingkungan dan juga untuk membuat lingkungan menjadi sustain. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang sustain sama green, mereka itu bisa dibilang mereka bukan sama, tetapi mereka itu tuh satu kelompok kajian. Sustainability jauh di atasnya green, karena sustainability itu mengcover 3 hal: people, planet, dan profit. Nah, planetnya itu adalah salah satu dari perwakilannya green lah gitu ya. Jadi planet atau environment itu di dalam sustainability itulah greennya. Sehingga pada saat kita lihat di sini, supply chain bergabung dengan sustainability dimension. Nah, itu akan membentuk closed loop supply chain.
Nah, closed loop supply chain itu forward and backward, itu namanya closed loop. Nah, kalau greennya itu, kalau di forward kan kita harus menyiapkan semuanya green sebelum barang sampai ke konsumen. Plus ditambahin dengan green supply chain yang masuk ke dalam reverse logistik. Jadi green supply chain itu apa saja? Di dalamnya ada green design. Green design adalah kita merancang sebuah produk yang memang nanti apakah dari bentuk rancangannya itu harus environmental friendly, material yang dipakai untuk membentuk sebuah desainnya itu juga environmental friendly, seperti itu ya. Lalu ada green operation, ada green purchasing, manufacturing, distribution, reverse logistik, dan juga waste management gitu. Dan di dalamnya ini ada macam-macam seperti green purchasing. Kita perlu untuk memilih bagaimana kondisi suppliernya gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat green adalah bagian dari sustainable seperti itu. Oke, untuk materi sudah sampai di sini. Selanjutnya kita akan diskusi untuk lebih seru karena memang ini lagi sebuah hot topic yang masih kita bicarakan karena memang untuk mencapai apa yang kita inginkan itu tidak mudah, yaitu zero emission. Dan banyak penelitian sudah dikerjakan di sini, tetapi itu pun masih perlu untuk diimprove dan diimprove terus seperti itu ya. Nah, terakhir kita bahas tentang sustainability dan juga green. Kalau dari SDG, Sustainable Development Goals, teman-teman, itu yang masuk kategori green kira-kira yang mana aja ya? Oke, mungkin bisa sambil dilihat sekitar 1 menit, nanti kalau misalnya ada yang mau memberikan pendapatnya bisa angkat tangan gitu ya. Oh iya, Mbak Bella, silakan. Yang 13 itu tentang climate action, ya. Karena memang kenapa green, kita bisa melihat global warming yang sudah rasanya kita merasakannya impact-nya ya. Jadi situ climate action sesuatu yang harus dicapai untuk yang berkaitan dengan green, dan dia adalah salah satu goal dari sustainability. Mungkin ada lagi? Oh iya, mungkin yang nomor 5 ya, clean water and sanitation. Clean water and sanitation, oke. Ya, itu juga masuk karena kita harus memastikan bahwa ketersediaan air itu tuh harus harus clean dan bisa dipakai serta berkelanjutan. Oke, Mbak Sherly ya, Mbak Sherly. Apa? Yang nomor berapa? 15. Oke, tentang life on land. Yes, itu tentang sebuah lahan yang masih mendarat, di mana kita harus bisa memastikan bahwa tanahnya itu bisa masih baik-baik saja ya, atau tetap subur seperti itu. Ada lagi mungkin? Oh ya, nomor 7, clean energy ya. Ini yang saat ini sedang banyak didekati ya, transisi energi banyak didekati, dan itu sesuatu yang memang tidak mudah. Oke, tadi Mbak Tamara? Nomor 12. Oh iya, responsible untuk consumption dan production itu untuk memastikan kita tidak istilahnya mubazir gitu ya. Kita harus mengkonsumsi dan produksi sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi di sini ternyata banyak bagian dari Sustainable Development Goal itu adalah part dari green. Tapi memang tidak semua, karena memang green adalah bagian dari sustainable. Jadi nggak akan green adalah lebih besar dari sustainable, tidak, karena green adalah himpunan bagiannya dalam sustainable. Oke. Selanjutnya, nah terkait dengan green itu yang saat ini sangat relate dengan kondisi di sekitar kita pasti adalah penggunaan energi yang ingin menuju ke energi baru terbarukan, dan kita ingin melepaskan penggunaan batu bara. Nah, dari sini saya cukup tertarik untuk melihat bagaimana kondisi mungkin kebijakan yang sudah pernah diberikan, kesadaran manusia yang semakin meningkat terhadap pergerakan dari harga batu bara, gitu ya. Saya coba lihat di sini dari pas kita corona tahun 2021 sampai saat ini sekitar 5 tahun. Saya coba lihat bagaimana pattern dari harga batu bara. Nah, ternyata di sini kita lihat ya teman-teman, harga batu bara pada saat dulu itu tuh corona ternyata tinggi. Padahal mungkin isu-isu bahwa batu bara sudah sunset nih. Mungkin kalau yang teman-teman suka ngintip-ngintip di bagian persahaman, pernyataan itu tuh sudah banyak banget ada di waktu lama dulu ya. Tapi pada saat kita lihat, pada saat itu statement itu tuh di sekitar sini. Jadi batu bara udah mau sunset nih, misalnya kita mau invest jangan ke sana gitu. Tapi ternyata kondisi realnya pada saat itu naik. Jadi pada saat itu orang mungkin berpikir bahwa oke, EBT mungkin bagus untuk clean-nya dan tidak mengganggu lingkungan. Tapi apakah kita semua sudah siap untuk semua effort yang harus diberikan untuk itu? Biayanya
begitu mahal untuk bisa mencapai itu. Nah ternyata hal itu membuat masih tetap batu bara itu demandnya masih tinggi pada saat itu, gitu ya, sehingga harganya di sini naik. Nah kira-kira lalu setelah itu kita lihat ada penurunan, dan kita lihat juga di sini bahwa semakin banyak sudah yang berusaha mau menuju ke zero emission, berusaha menuju ke green. Nah dari sini mungkin pertanyaannya belum keluar ya. Kira-kira apa sih teman-teman faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi fluktuasi ini? Mungkin kaitannya dengan apa yang kita rasakan gitu ya selama ini gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Mbak Alia. Mungkin salah satunya bisa dari faktor geopolitik sama cuaca ekstrim. Oh, oke, ya. Itu mungkin beberapa faktor yang geopolitik terkait dari, oh ya, dulu ada kenaikan itu juga karena demandnya mungkin tinggi, tapi kita pernah dengar ya ada perang di situ, yang Rusia dan Ukraina ke situ. Nah di situ maka otomatis di situ ada demand, tetapi suplainya berkurang. Nah, lalu satunya lagi apa tadi Mbak? Cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Nah, untuk cuaca ekstrim mungkin bisa lebih dijelaskan maksudnya cuaca ekstrim? Kalau misalkan ada banjir, badai itu akan mengganggu proses ekspornya, jadinya harganya malah menaikkan. Oh, itu tentang yang kenaikan ya, oke. Sip. Oh ya, sama juga, ini kan terjadi pada saat corona ya, yang baru menuju meningkat ini. Karena di situ ada demand, tetapi ada gangguan yang cuaca ekstrim ataupun juga sesuatu yang ada supply chain apa sih distraction ya untuk mengirimkannya, sehingga itu mengalami kenaikan. Dan ada poin juga yang membuatnya menjadi turun. Kira-kira apa itu saat ini? Mungkin yang saat ini, oh ya, Mbak Sudah peralatan biasakan penggunaan yang menggunakan batu bara, bahan bakar itu sudah mulai ada listrik dan sebagainya, jadi mungkin mulai penurunan. Oke, penurunan karena sekarang sudah banyak penggunaan dari mobil listrik yang menggunakan EBT, sehingga demand-nya itu bisa berdampak pada pengurangan demand ya, sehingga ada penurunan pada harga batubara karena demand-nya turun seperti itu. Oke, ya. Terima kasih untuk diskusinya, teman-teman sudah sangat sudah sangat memahami juga bagaimana kondisi kita saat ini gitu. Nah, oke, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tugas besar. Nah, tugas besarnya ini minta tolong teman-teman untuk memberikan sebuah analisis empiris. Di sini maksudnya teman-teman harus mengumpulkan data empiris dan juga review paper tentang driver and merit dalam penerapan green supply chain pada industri. Salah satu industri yang saya list di sini bisa manufacturing, bisa agriculture, bisa energy, healthcare, hospitality energy, ataupun tipe-tipe energi yang lainnya, tipe-tipe industri yang lainnya, teman-teman ya. Terkadang tadi ada salah ya, mohon maaf ya. Nah di sini silakan nanti teman-teman pilih salah satu dari ke-6 list, lalu silakan teman-teman mencari datanya secara empiris, tapi juga bisa didukung dengan data sekunder, ya, data empirisnya bisa pakai kuesioner ataupun wawancara, lalu bisa juga didukung dengan, yang pastinya harus didukung dengan literatur review. Nah, di sini nanti untuk bagaimana bentuk tugas besarnya, silakan dikerjakan, lalu dibuatkan sebuah format laporan dalam bentuk format paper jurnal dan juga poster yang nantinya akan dikumpulkan pada H-1 jadwal presentasi. Jadwal presentasinya itu ada pada minggu ke-7 dan presentasinya poster gitu ya. Dan nanti untuk UASnya juga akan berkaitan dengan ini. Gitu. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan terkait tugas besarnya, teman-teman? Tidak ada? Oh iya? Tugas besarnya individual atau? Individual, ya. Individual karena ini akan berkaitan juga dengan UASnya. Ada lagi mungkin? Ya? Kalau minimal yang lebih paper itu minimal ada minimalnya nggak? Awalnya itu saya pikirkan perlu ada minimalnya. Tetapi di sini mungkin minimal 7 gitu ya. 7 paper. Tahunnya 5 tahun terakhir. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Oke, untuk tugasnya teman-teman berikan yang terbaik karena tugas ini 30% gitu ya. Dan tadi misalnya kita coba lihat di awal, tugas 30, UAS dan UTS 35-35. Artinya tugas ini itu memiliki porsi yang memang sama beratnya karena kita memang project based learning gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sudah cukup dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.